Yang pertama, kita masuk ke akuntansi produk sampingan. Dalam produk sampingan, lebih menitik beratkan pemberlakuan pendapatan penjualan produk sampingan. Namun, ada beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produk. Metode ini disebut metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Yang kedua, metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Metode ini dikenal dengan nama metode harga pokok atau cost methods. Metode-metode tanpa harga pokok. Ada beberapa metode perlakuan terhadap pendapatan penjualan produk sampingan. 1. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. 2. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. 3. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. 4. Pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Contoh soal produk sampingan metode tanpa harga pokok. Di situ tersedia unit produksi 16.200 unit, unit penjualan 13.500 unit, unit persediaan awal 500 unit, harga jual per unit yaitu Rp750, harga produksi per unit yaitu Rp500, hasil penjualan produk sampingan yaitu Rp2.047.500, serta beban pemasaran dan administrasi produk utama sebesar Rp2.925.000. Untuk menjawab produk sampingan masuk dalam penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain-lain, yaitu dengan laporan laba rugi. Penjualan 13.500 dikali 750, maka menghasilkan 10.125.000. Harga pokok penjualan yaitu persediaan awal 500 dikali 500 sama dengan 250.000. Total biaya produksi 16.200 dikali 500 yaitu Rp8.100.000. Tersedia dijual yaitu Rp8.350.000. Persediaan akhir yaitu 500 ditambah 16.200 dikurangi 13.500 dikali 500 yaitu Rp1.600.000. Harga pokok penjualan yaitu tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir yaitu Rp6.750.000. Lalu laba kotor Rp3.375.000. Beban pemasaran dan administrasi yaitu Rp2.925.000. Laba operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp450.000. Lalu pendapatan lain-lain meliputi pendapatan penjualan produk sampingan yaitu Rp2.047.500. Laba sebelum pajak yaitu laba operasi ditambah dengan pendapatan penjualan produk sampingan yaitu sebesar Rp2.497.500. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode harga pokok dalam produk sampingan. Jadi, berbeda dengan metode tanpa harga pokok yang sudah dibahas sebelumnya. Jika metode tanpa harga pokok adalah metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan dan persediaannya, maka metode harga pokok adalah metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan nantinya akan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut. Nah, produk sampingan dengan menggunakan metode harga pokok ini terdiri dari dua metode lagi, yaitu antara lain
metode biaya pengganti atau biasa disebut dengan replacement cost method, dan metode pembatalan biaya atau reversal. Yang pertama yaitu ada metode biaya pengganti atau replacement cost method. Jadi, metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Kemudian, harga pokok yang diperhitungkan dalam produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti atau replacement cost yang berlaku di pasar. Metode ini tidak menjual produk sampingan ke pasar, tetapi dikonsumsi sendiri dengan patokan harga yang didasarkan kepada harga pasar tersebut. Nah, jadi jumlah biaya ini nantinya akan dikreditkan pada rekening barang dalam proses biaya bahan baku, sehingga akan mengurangi biaya produksi produk utamanya. Pengurangan biaya produksi produk utama ini nantinya akan mengakibatkan harga pokok persatuan persediaan produk utama akan menjadi lebih rendah. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada metode pembatalan biaya atau reversal. Jadi, metode reversal atau disebut dengan metode pembatalan biaya adalah suatu metode di mana produk sampingannya mendapat alokasi biaya terlebih dahulu sebelum dipisah dari produk utama sebesar taksiran nilai jual semua produk sampingan, kemudian akan dikurangi dengan taksiran laba kotor produk sampingan, taksiran biaya produksi lanjutan, biaya pemasaran, dan administrasi produk sampingan. Di sini ada rumusan perhitungan dari metode pembatalan biaya, yaitu di mana yang pertama nominal penjualan barang akan dikurangi dengan taksiran laba kotor yang nantinya akan menghasilkan nominal HPP. Kemudian nominal HPP ini akan dikurangi lagi dengan taksiran biaya proses lanjutan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi, sehingga hasil akhir akan menghasilkan nominal biaya produk sampingan. Contoh soal produk sampingan metode harga pokok. Yang pertama ada metode biaya pengganti. Misalkan diketahui data sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 10.000 kg produk utama yaitu sebesar Rp700.000, pendapatan penjualan 9.000 dikali 120 yaitu Rp1.080.000, biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama yaitu sebesar Rp50.000, biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar Rp100.000, persediaan akhir produk yaitu sebesar 1.000 kg. Maka laporan laba rugi yaitu pendapatan penjualan produk utama sebesar Rp1.080.000 dan HPP meliputi biaya produksi sebesar Rp700.000 dikurangi dengan biaya pengganti produk sampingan sebesar Rp50.000, maka HPP sebesar Rp650.000. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir 1.000 kg dikali dengan Rp65. Rp65 dihasilkan dari Rp650.000 dibagi dengan 10 kg, 10.000 kg, yaitu menghasilkan Rp65. Lalu hasil akhir dari HPP yaitu Rp585.000. Laba bruto yaitu Rp495.000. Biaya pemasaran dan administrasi umum yaitu Rp100.000. Laba bersih sebelum PPh yaitu Rp395.000. Contoh soal perlakuan produk sampingan. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 40.000 kg produk utama dan 5.000 kg produk sampingan berjumlah Rp6.400.000. Setelah terpisah dari produk sampingan, produk utama dapat laku dijual tanpa harus mengalami pengolahan lebih lanjut. Nilai pasar produk sampingan Rp80 per kilogram. Biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 5% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 15% dari harga jualnya. Biaya-biaya pengolahan produk sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari harga produk sampingan
terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah Rp70.000. Perhitungan harga pokok produk utama dan produk sampingan akan dibahas sebagai berikut. Pertama-tama, kita mencari biaya bersama. Untuk produk utama yaitu Rp6.400.000. Kemudian kita mencari taksiran pendapatan penjualan produk sampingan yaitu 5.000 kg dikali Rp80. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan dalam PPT. Harusnya 5.000 kg. 5.000 kg dikali Rp80 ketemu Rp400.000 sebagai produk sampingan. Nilai tersebut harus dikurangkan dengan taksiran laba bruto, taksiran biaya pemasaran, biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah. Taksiran laba bruto 15% dikali Rp400.000 ketemu Rp60.000. Taksiran biaya pemasaran yaitu 5% dikali hasil penjualan atau Rp400.000 ketemu Rp20.000. Dan biaya pengolahan produk sampingan setelah saat terpisah yaitu Rp70.000. Nilai tersebut sudah tercantum dalam soal. Kemudian 3 item itu ditambahkan ketemu Rp150.000, kemudian dikurangkan dengan Rp400.000, ketemu Rp250.000 sebagai taksiran biaya produk pada saat terpisah. Kemudian, taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama yaitu Rp70.000 ditambahkan dengan Rp250.000 ketemu Rp320.000 sebagai harga pokok produk sampingan. Nilai produk sampingan yang harus dikurangkan dari biaya bersama atau taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah yaitu Rp250.000 yang sudah tertera di produk sampingan tadi ya, itu dikurangkan dengan Rp6.400.000 ketemu Rp6.150.000 sebagai harga pokok produk utama. Jadi, harga pokok produk utama persatuan yaitu Rp6.150.000 dibagi 40.000 kg ketemu Rp153 per kilogram. Dan harga pokok produk sampingan persatuan Rp320.000 dibagi 5.000 kg ketemu Rp64 per kilogram.